Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Flanadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Seperti biasa untuk membahas isu hangat dan menarik yang diangkat harian Serambi Indonesia di dalam headline-nya. Dan seperti biasa untuk headline hari ini, Serambi Indonesia mengangkat mengenai Polda akan tarik senjata berburu. Lantas sebenarnya memang kemarin Polda Aceh yang baru saja dilantik mengunjungi kantor harian Serambi Indonesia dan banyak sekali perbincangan sebenarnya isu-isu yang diperbincangkan. Tapi kemudian mengapa lantas mengenai senjata berburu ini yang kemudian dijadikan headline? Langsung saja kita perbincangan hal ini bersama dengan redaktur pelaksana harian Serambi Indonesia, Bung Yarmen Dinamika. Selamat sore, Bung. Selamat sore, Nana. Ya, Bung Yarmen, mungkin langsung saja mengapa kemudian isu ini kita angkat menjadi headline, Bung? Ya, kemarin memang topiknya ada sekitar 6 item yang dibahas oleh Bapak Brigjen Polisi Rio S. Jambak. Yang 4 hari lalu dilantik, tetapi hari keempat dia tiba ke Serambi Indonesia. Menurut dia Serambi menjadi prioritas dia untuk berkunjung karena melalui Serambi dia bisa menyampaikan pesan-pesan, himbauan tentang pentingnya menjaga Kamtibmas, pentingnya menaati hukum, tidak melakukan tindakan-tindakan intimidasi dan lain-lain terkait dengan agenda besar kita. Kita akan masuk pilkada serentak pada bulan Februari yang akan datang 2017, tapi kan tahapannya sudah dimulai saat ini gitu. Itu alasan dia datang. Kemudian dari banyak item yang diceritakan, kita memang sepakat pada rapat sore Serambi mengangkat ini yang kita jadikan isu utama, terutama karena belum pernah ada Kapolda sebelumnya datang atau berbicara di luar dengan targetnya itu adalah menarik senjata berburu gitu. Kalau kita jeli melihat beberapa kali kejadian di Aceh ini, memang ada orang yang tertembak kepalanya dengan airsoft gun, tetapi kemudian meninggal gitu. Ada orang yang mengancam orang lain dengan airsoft gun, seolah-olah dia sedang memiliki senjata api benaran gitu kan, padahal itu adalah airsoft gun gitu. Ada target khusus yang diinginkan oleh Pak Kapolda dalam pembicaraannya kemarin, jenis apapun yang digunakan sebagai senjata berburu dan kemudian juga senjata yang biasanya dipakai dalam bentuk pistol oleh kontraktor, pengusaha atau unsur-unsur musbida di kabupaten kota dan di provinsi, itu menurut dia sudah seharusnya saat ini diamankan. Supaya pilkada Aceh itu berlangsung kondusif, jangan nanti seperti 5 tahun yang lalu ada insiden penembakan, tidak jelas siapa yang nembak gitu kan. Terus kalau sekarang itu dengan diperkecilnya jumlah senjata yang beredar di lapangan, itu akan memperkecil kesempatan bagi orang-orang untuk berbuat tindak pidana atau melakukan penembakan kepada orang-orang yang seharusnya tidak ditembak gitu. Senjata jenis apa, Bung, yang kebanyakan beredar di masyarakat saat ini? Kalau yang fokus kita ini adalah airsoft gun. Airsoft gun itu senjata berburu ya. Tetapi juga diakui ada senjata tertentu yang karena alasan konflik tempoh hari, sering kan orang diancam, sering orang dimintain duit, dikompas macam-macam. Jadi secara resmi ketika itu pejabat-pejabat penting, pengusaha, kontraktor dapat izin untuk memiliki senjata itu. Tapi kan 12 tahun yang lalu itu Aceh sekarang sudah aman, sudah tidak berkonflik lagi. Apakah masih relevan senjata-senjata jenis ini masih berada di tangan orang-orang sipil? Oleh karenanya Bapak Kapolda kita yang baru ini punya tekad untuk menariknya dari peredaran gitu. Bagaimana sejauh ini kemudian pengawasan terkait dengan pengedaran dari senjata ini di lingkungan masyarakat? Ya, kalau kita lihat dari sejarahnya, Aceh ini kan daerah konflik, terus banyak senjata di masa konflik yang kemudian ada di tangan yang tidak berhak. Tetapi pada masa decommissioning antara RI dengan GAM tempoh hari, ada Aceh Monitoring Mission AMM sudah menarik senjata-senjata itu. Yang di dalam MOU diatur ada 840 pucuk senjata GAM yang harus diserahkan, tetapi ternyata GAM menyerahkannya lebih dari angka itu. Cuma ketika diverifikasi ternyata ada senjata itu yang rusak, yang rakitan atau non pabrikan, yang seperti itu didiskualifikasi. Tetapi setelah itu Kapolda 3 atau 4 Kapolda terdahulu, Pak Aditya Warman itu pernah juga memberikan imbauan, Pak Pangdamnya ketika itu juga memberikan imbauan kepada masyarakat untuk menyerahkan secara sukarela. Terkumpullah ketika itu 960 pucuk senjata, artinya lebih banyak daripada yang diperintahkan oleh MOU. Nah, tapi belakangan kan juga ada kasus-kasus penembakan, kita dengar ada orang yang
insiden yang dialaminya berluka tembak gitu kan. Jadi bagi Kapolda sepertinya diasumsikan masih ada orang yang memiliki senjata ilegal itu beredar tapi nggak tahu di mana gitu. Bahkan hingga saat ini. Hingga saat ini gitu. Nah, jangan-jangan nanti gini dia bilang berkonflik antara orang yang sebetulnya yang berkonflik itu bukan orang antar partai, bukan antar kandidat, tapi ada orang lain yang mungkin dendam karena hutang, dendam karena apa, digunakannya kesempatan untuk membidik atau menyasar orang yang dia inginkan, seolah-olah karena dia itu adalah orang politisi atau calon kandidat dari bupati wali kota atau wakilnya, diduga itu adalah lawan politik, padahal tidak, kata Pak Kapolda kan. Jangan-jangan itu adalah orang yang udah lama menyimpan dendam, mengambil momentum politik itu untuk melampiaskan dendamnya gitu. Baik, bagaimana komitmen Polri sendiri terkait dengan hal ini, Bung? Ya, terutama menuju pilkada, kita tahu. Pada dasarnya kemarin ditegaskan oleh Pak Kapolda, kita tanya ini sementara atau untuk selamanya. Ya. Menurut dia ini adalah penertiban yang bersifat kontinu. Penertiban yang bersifat kontinu itu ya, momentum pilkada adalah salah satu momen di mana pengambilan senjata-senjata ini, penarikan senjata-senjata ini dari tangan yang tidak berhak itu semakin dioptimalkan. Tetapi nanti pun pasca pilkada, pasca bulan Februari, ini tetap dilakukan penarikan gitu, supaya Aceh lebih kondusif dan jangan ada kejahatan satupun di Aceh yang base-nya itu adalah karena orang memiliki senjata api. Kan bank juga sering dirampok pakai senjata, terus kemudian orang tertentu ditembak juga pakai sedang melintas naik mobil misalnya pakai senjata. Kemarin itu juga ada yang ditodong lagi pakai senjata. Jadi di Aceh agak lumayan banyak kejahatan di mana penjahatnya atau pelakunya itu menggunakan senjata, termasuk untuk menakut-nakuti orang yang akan dirampok dan sebagainya. Dikhawatirkan akan mengganggu keamanan di Aceh, terutama menuju pilkada nantinya. Baik, dari Kapolda Aceh sendiri, menyatakan juga mengenai mengkhawatirkan mengenai pekerja asing yang ada di Aceh. Apa yang dikhawatirkan sebenarnya, Bu? Itu dari beberapa item, termasuklah pembicaraan kemarin itu Pak Kapolda juga membicarakan perlunya pengawasan terhadap pekerja asing di Aceh. Kita tahu Aceh ini daerah yang relatif terbuka pasca tsunami. Kita ingat betul ada 8.000 lebih ekspatriat yang masuk ke Aceh pada pasca tsunami tempoh hari. Memang pada pulang semua, tapi setelah itu orang tahu betul Aceh dan makin tertarik datang kepada Aceh karena Aceh sudah tidak lagi berkonflik. Aceh menyimpan situs-situs tsunami dan situs-situs konflik dan orang berdatangan. Di satu sisi juga alasan investasi juga membuat orang asing datang. Tapi yang mengecewakan kita adalah beberapa kali tertangkap orang asing ini datang dengan menyalahgunakan visanya. Visanya hanya visa kunjungan, tapi tiba-tiba waktu ditangkap dia kedapatan sedang mendulang emas seperti di Sungai Mas itu, sedang menderes karet seperti di Bandar Maria gitu kan. Ada juga yang melakukan penelitian terhadap batuan-batuan tertentu di Aceh. Ini yang kemudian mengkhawatirkan. Sebetulnya mereka itu apa tujuan utamanya ke Aceh? Jangan-jangan spionase, jangan-jangan memang untuk menguasai bahan-bahan tambang kita. Jadi oleh karenanya pantas betul momentum untuk mengamankan Aceh dengan tambahan tenaga BKO 1.900 orang itu dioptimalkan oleh Pak Kapolda untuk menyelesaikan semua banyak hal. Salah satu tadi penertiban senjata, pengawasan orang asing dioptimalkan, dan kemudian memastikan bahwa pilkada kita berlangsung aman, damai, berdasarkan ajas langsung umum bebas dan rahasia. Baik, banyak sekali sebenarnya yang dibahas pihak Serambi Indonesia bersama dengan Kapolda Aceh. Kita beruntung ya, banyak informasi-informasi itu yang mungkin belum disampaikannya di luar, tapi kemarin dia beberkan semua buat wartawan Serambi. Ya, baik, terima kasih Pak Irman untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.